Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Iqbal selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu Quran. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab beberapa soal yang ditugaskan dari Bapak. Soal yang pertama yaitu hikmah diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Baik, menurut pemahaman saya, mengapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Karena yang pertama, faktor untuk kepada seluruh sahabat-sahabat di masa Rasulullah SAW agar lebih mudah untuk menghafal dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur itu. Bayangkan jika diturunkan secara keseluruhan, maka para sahabat-sahabat atau para orang-orang yang hadir di pada masa itu, maka mereka akan kebingungan untuk menghafal seluruh atau mengamalkan seluruh ayat-ayat itu. Jadi maka itulah kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Selanjutnya kepada Rasulullah SAW, bayangkan jika Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada masa itu, maka bayangkan bagaimana kondisi Rasulullah SAW pada masa itu. Karena wahyu pertama diturunkan Allah melalui malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW tidak kuat untuk bertemu langsung dengan malaikat Jibril itu. Makanya diturunkanlah secara beransur-ansur. Baik, untuk soal yang kedua, jelaskan terjadinya jam'ul Quran wa kitabuhu. Jadi jam'ul Quran wa kitabuhu adalah masa dibukukannya Al-Quran. Di mana setelah Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia, maka terjadilah perang. Maka setelah perang itu banyak dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, penghafal Quran yang syahid di medan pertempuran. Maka dari itu Abu Bakar memutuskan untuk bagaimana cara supaya Al-Quran ini tetap ada, supaya tidak sirna dari dunia. Maka Abu Bakar mengambil kebijakan untuk bagaimana caranya untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka dia mengumpulkan Al-Quran. Ketika itu ada istilahnya sekretaris dari Rasulullah SAW yang bernama Zaid. Maka dia itu mengatakan kepada Zaid untuk menuliskan Al-Quran, baik menulisnya di batuan, baik di tulang belulang, karena pada waktu itu masih belum ada yang namanya kertas mushaf. Terus pada masa Utsman bin Affan, maka dia membuat mushaf. Dia membuat mushaf Utsmani, yang dimana mushaf itu yang sekarang kita jadikan pedoman kita, yaitu mushaf Al-Quran. Terus selanjutnya yang pertanyaan ke nomor 3 yaitu julukan apa saja yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah itu adalah hubungan atau keterkaitan baik antara ayat dengan ayat, surah dengan surah, atau ayat dengan ayat lain atau surah dengan surah lain. Keterkaitan itu contohnya di dalam Quran surah Al-Fatihah dan Quran surah Al-Baqarah. Hubungannya itu dia sudah ada hubungan, karena Quran surah Al-Fatihah itu adalah pembukaan surah dan juga membahas mengenai mengisahkan Allah, memuji-muji Allah. Sedangkan di surah selanjutnya itu surah Al-Baqarah juga mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Juga
Terus contoh dari hubungan antara ayat dengan ayat, karena tadi surah dengan surah itu surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah ya, sedangkan kalau ayat dengan ayat contohnya saja itu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 nah, dengan ayat berikutnya contohnya itu bunyinya mewajibkan kepada manusia untuk berpuasa gitu. Maka setelah ayat 183 itu masuk 184 dia menjelaskan bagaimana tata cara puasa itu. Jadi itu adalah hubungan ayat dengan ayat. Baik, untuk soal yang keempat yaitu contoh surah Madaniyah dan surah Makkiyah ya. Kalau kita membahas tentang surah Madaniyah dan surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Contohnya, contoh kita ambil contoh yaitu Quran surah Al-Kafirun. Itu adalah contoh surah Makkiyah, di mana itu menjelaskan tentang orang-orang kafir, karena orang-orang pada saat itu masih banyak yang belum memeluk agama Islam. Sedangkan contoh Quran surah Madaniyah yaitu jelas contohnya di surah Al-Mu'minun. Itu menjelaskan tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Surah Al-Imran itu termasuk. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Mutasyabih dan berikan contohnya. Ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau muhkam itu adalah sudah jelas artinya. Kalau al-muhkam itu sudah jelas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Sedangkan kalau surah al-mutasyabih itu masih samar-samar atau belum tahu maksud dari konteks ayat itu. Contohnya saya berikan contoh al-muhkam. Al-muhkam itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 itu, di mana pada ayat itu adalah jelas bahwa apabila seorang muslim telah meninggal dunia maka dia berwasiat kepada keluarga-keluarganya, kepada orang-orang itu sebelum meninggal dunia. Itu contoh al-muhkam, sudah jelas bahwa untuk berwasiat kepada orang itu. Sedangkan yang masih samar-samar itu atau surah mutasyabih itu dalam Quran surah Al-Imran ayat 7, di mana dalam ayat itu menjelaskan tentang mutasyabih. Ya, mutasyabih sendiri menjelaskan tentang mutasyabih yang masih samar-samar atau mungkin masih hitam putih lah. Oke, baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.